BI tanggal 6 Mei, Bapak Tony. Pak Tony, Bapak di sini jabatannya sekretaris. Sekretaris Damkar. Damkar. Ya, betul. Mungkin kalau boleh tahu seperti apa Pak ini pekerjaannya? Sekretaris di Damkar. Sekretaris Damkar otomatis sama dengan sekretaris dinas lainnya. Sama dengan tugas tupoksi sekretaris lainnya, utamanya masalah kesekretariatan. Jadi masalah kesekretariatan ya. gitu ya. Terus mungkin Bapak ini nanti saya minta untuk menceritakan pengalaman ini dalam kurun waktu 3-4 tahunan terakhir ya Pak ya, supaya tidak terlalu lama. Iya. Untuk Bapak menjadi sekretaris ini sudah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, besok Juni 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya apa Pak? Sebelumnya camat. Oh, camat. Iya. Di kecamatan. Di kecamatan. Kecamatan itu udah berapa lama? Jangan ketawain Bu. Oh, enggak. Kenapa? Karena Pak? ini Ya. rekor ini. Kenapa, Mungkin rekor. Saya jadi sekcam itu 6 bulan. 6 ya kan? bulan, oke. PLT camat 1 tahun 2 bulan. Kemudian jadi camat 3 minggu. Walaupun 3 minggu tapi definitif. Nah, digeser ke sekretaris Damkar. Berarti ya lumayan lama juga di Damkar ya Pak ya? Iya, Oke. hampir 2 tahun. Baik. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu ya Pak ya, keberhasilan apa yang sudah Bapak capai di kantor mungkin dalam 3-4 tahun. Mungkin kalau di Damkar sendiri ada nggak kira-kira mungkin apa ya, pekerjaan yang istilahnya Bapak itu bisa berkesan kayak gitu. Ya, di Damkarnya atau mungkin pengalaman Di 3-4 Damkar tahun. ada nggak kira-kira? Kalau di Damkar ada, tapi yang paling berkesan tuh saat saya menjadi lurah. Oh iya, Nah, ini itu. saya Ya, juga baca. ya, itu Lurah juga. Ganung Kidul. Ganung Kidul. Oke. Pada saat itu. Kenapa itu Pak? Ya sekitar tahun 2020 awal Covid itu memang Ganung itu kelurahan yang berada di tengah kota. Jadi termasuk wilayah kota Ganung Kidul itu. Jadi memang di situ sebelum saya masuk itu sudah berdiri perumahan-perumahan, pemukiman-perumahan yang didirikan oleh perusahaan gitu kan. Perusahaan jadi yang kaitannya dengan ganti kompensasi pemakaman. Nah, itu memang nilainya sangat besar. Jadi terkesan tidak terurus. Memang dulu ada perkumpulan kematian yang menerima. Kan kelurahan tidak boleh hanya mendirikan organisasi saja. Pada saat itu sebelum saya jadi lurah, saya masuk ada laporan. Jadi dari salah satu pengurus itu bahwa keuangan pemakaman itu mencapai ratusan juta yang hilang. Jadi yang hilang tidak dipertanggungjawabkan. 350 juta ya Pak? Iya, sekitar 350 juta kurang lebih itu. Sehingga saya termotivasi. Karena pada saat itu RT RW akan melaksanakan demo kepada saya. Oke. Sehingga saya tertantang untuk menyelesaikan, dan ternyata yang memakai uang itu adalah pengurus-pengurus yang notabene ya ada yang perangkat kelurahan, ada yang mantan pegawai negeri yang menjadi warga situ. Akhirnya saya melakukan pendekatan humanis. Seperti apa itu Pak pendekatannya? Ya kita panggil, jadi kita menyadap informasi dari orang-orang yang menyampaikan aspirasinya itu, utamanya yang bisa kita percaya. Kita tanya siapa sih yang panjenengan curigai membawa uang-uang ini. Akhirnya muncul nama A, B, C, D. Kemudian kita panggil, kita berikan pemahaman bahwa ini adalah uang masyarakat. Karena setelah itu pun masih ada pertambahan lagi, karena pembangunan pemukiman terus bertambah, dan kompensasi itu juga yang menentukan masyarakat. Jadi per orangnya pada saat itu 1.500 per rumah yang dibangun. Jadi tiap ada pembangunan 100 unit kan sudah bisa dibayangkan kompensasi yang didapatkan berapa itu di satu titik lokasi kan. Kalau di banyak lokasi itu kan juga banyak. Akhirnya saya mengambil langkah. Ya, permasalahan ini terjadi kenapa kok sampai tidak terus seperti ini, karena regenerasi organisasi pun tidak jelas sehingga uang ini cenderung digunakan dengan seenaknya karena masuknya ke rekening seseorang, rekening pribadi. Ya, akhirnya saya mengambil langkah untuk membadan hukumkan
membadan hukumkan perkumpulan kematian tersebut menjadi suatu badan hukum, sehingga terjadi regenerasi pun rekening yang digunakan adalah rekening rukun kematian yang di SK-kan oleh kepala kelurahan. Jadi aset itu aman, dan itu saya anggap sebagai keberhasilan karena satu-satunya di wilayah kelurahan di Kabupaten Nganjuk yang rukun kematiannya berbadan hukum dan mempunyai aset dengan total sejak saya tinggalkan di tahun 2021 atau 2022 saya lupa, sekitar 750 juta. Berarti hanya di kelurahan Bapak ya waktu itu ya? Di kelurahan saya. Dan uang itu mungkin terus bertambah karena sekarang perumahan juga menjamur, dan uang itu tidak boleh digunakan untuk membeli tanah makam sebenarnya kalau aturannya kelurahan. Karena kita harus memakai aset Pemda, kita mengajukan permohonan kepada bupati gitu. Jadi uang sekarang terus bertambah, hanya digunakan untuk kegiatan sosial yang diatur oleh ADART-nya perkumpulan yang berbadan hukum itu. Berarti berhasil ya Pak? Ya, gimana? kalau menurut saya berhasil, menurut masyarakat juga berhasil itu. Yang pertama itu. Mungkin dengan apa itu tadi, dengan membuat rukun kematian menjadi di badan hukum kan, itu adakah kayak kendala-kendala atau mungkin kan pasti ada pro kontra kan ya? Iya memang kalau pro kontranya sebenarnya setelah saya berikan masukan kepada, kan kita kumpulkan tokoh masyarakat, RT RW dan semua elemen yang ada di masyarakat kita kumpulkan, kita berikan pemahaman. Sebenarnya kesulitannya justru bukan di pembadan hukumannya kan gitu, tapi justru kembalinya uang yang sudah keluar itu tadi itu kembalikan, tapi akhirnya juga berhasil kembali lah, walaupun dengan tertatih-tatih, ada yang mencicil dan lain sebagainya, tapi bisa kembali kan gitu. Itu ya Pak ya. Nah baik, itu di kelurahan. Okay. Kalau yang di Damkar mungkin di saat ini ya? Saat ini memang gini, saya itu sampai dengan saat ini masih berupaya melaksanakan penyusunan perda. Jadi Damkar Nganjuk itu kan baru berdiri menjadi dinas kurang lebih 3 tahun ini. Jadi saya masuk ke Damkar itu, usia Damkar baru 1 tahun. Dan saya berpikir itu Damkar ini ketika mengajukan belanja tiap tahun, dasarnya hanya institusi, hanya intuisi, bukan itu intuisi. Jadi wilayah mana yang sering terjadi kebakaran, diperlukan pos atau tidak, itu seharusnya diatur di dalam yang namanya manajemen wilayah kebakaran, yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai rencana induk pemadaman dan penyelamatan, karena sekarang Damkar itu bukan hanya pemadam kebakaran, ditambah unsur penyelamatan yang terbaru. Jadi kita harus punya dokumen itu. Nganjuk belum punya dokumen. Kita masih dalam tahap penyusunan perda. Sampai proses berjalan gitu. Perda yang di dalamnya mungkin nanti juga akan diatur masalah WBK dan RSPP. Ketika kita mengajukan belanja rutin tahunan, sudah ada dasar. Di sini disebutkan mungkin di Nganjuk ini wilayah yang sering terjadi kebakaran mana saja. Ini harus menggandeng pihak ketiga kan? Dari universitas kan seperti itu. Terus kebutuhannya selama 5 tahun, karena ini RSPP ini hanya berlaku 5 tahun. Jadi 5 tahun ke depan ini butuhnya apa tiap tahun itu. Jadi harus terencana, mulai dari harus dibangun pos di mana, kebutuhan armadanya berapa, personilnya berapa, ya kan? Terus kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa, itu juga harus diatur di situ. Jadi kita ada dasar, tidak hanya karena sering kebakar kita butuh armada mobil, kan tidak seperti itu kan gitu. Nah ini yang ingin kita wujudkan. Saya masih proses. Masih proses. Ya mudah-mudahan sampai dengan bulan ke-7 bulan ke-9 itu sudah selesai. Sekarang sudah mencapai 28 pasal dari 46 pasal yang kami ajukan. Nah ini masih berhenti pembahasannya. Yang mudah-mudahan itu bisa disetujui oleh Dewan, sehingga kita punya payung hukum ketika melaksanakan tupoksinya Damkar. Oke. Nah Pak, saya tertarik gitu ya dengan yang tadi Bapak saat menjadi lurah tadi. Nah Pak, saat membuat rukun kematian di badan hukum kan, di sini Bapak istilahnya mungkin atau bekerja sama menggandeng siapa saja supaya itu tadi istilahnya rukun kematian tadi sudah menjadi badan hukum, kan nggak mudah gitu. Apalagi kan tadi ada pro kontra, terus terkait tadi kan uangnya juga lumayan besar seperti itu. Jadi peran-perannya juga seperti apa? Yang pertama saya tentunya
browsing ya. Iya. Kalau orang sekarang kan mesti andalannya kan Google. Kemudian saya menghubungi notaris. Untuk berkoordinasi dengan notaris, setelah mendapat penjelasan dari bahwa ini bisa di badan hukumkan dan langkah saya sudah benar, saya berkoordinasi dengan Pak Camat. Otomatis atasan saya kan camat pada saat itu. Kemudian Pak Camat mengiyakan, kita sampaikan ke elemen masyarakat, RT RW, tokoh masyarakat, kami sampaikan maksud tujuan seperti gayung bersambut karena yang diinginkan mereka itu adalah ini. Jadi aset kembali, semuanya tertata rapi, penggunaan ini juga sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan dalam badan hukum itu. Dan sampai sekarang berjalan. Karena iya, sekarang berjalan ya. dekat dengan rumah saya sebenarnya, walaupun beda kelurahan dekat. Nah sekarang hubungan antara RT RW itu ya masih terjalin sampai sekarang. Jadi kalau ada apa-apa, perangkat daerah mungkin RT RW tadi, perangkat setempat masih jalan. Terus selain itu Pak? Selain itu ya nggak ada, hanya itu aja. Hanya itu aja. Nah kalau sekretaris kan mungkin ya terkait administrasi ya Pak. Betul. Ya. Nah, itu. Oke. Berarti itu yang di Kelurahan Gunung itu targetnya Bapak untuk membuat rukun kematian menjadi badan hukum. Iya. Oke. Nah, kalau yang di Damkar ini Pak, mungkin tantangan apa yang diberikan supaya bisa lebih target-target? Tadi kan mungkin ada perda ya, nah perda mungkin masih proses atau mungkin yang kalau selain itu lebih ke apa ya? biasanya kan kalau pimpinan itu biasanya nanti dikasih PR ini tantangannya kalau harus saya ini. lebih begini, cenderung pimpinan itu kadang-kadang apa namanya ngenteng. Yang penting dia mengajukan anggaran setujui sudah, tapi tidak ada dasar yang kuat. Padahal itu kan sudah diatur dalam Permendagri juga. Gitu. Kalau saya ya kita harus berjalan sesuai dengan kitahnya, berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau saya yang pertama itu, yang kedua kadang-kadang pimpinan itu ya nyuwun sewu, kemampuannya mungkin di bawah sekretaris, mungkin di bawah kepala bidang atau bahkan di bawah staf pengetahuannya tentang Damkar. Justru saya juga jumawa lah mengakui kalau saya orang baru, ya kan, saya masih banyak perlu belajar. Bahkan kalau saya pun bertanya kepada rekan-rekan yang organik Damkar, yang mungkin P3K atau mungkin orang Damkar yang lama, karena sesungguhnya kita ini ibarat perahu itu, kita penumpang, kita itu struktural. Kapanpun bupati bergerak kita dipindah, justru penumpang aslinya adalah organik yang ada di Damkar. Itu selalu kita tanamkan kepada mereka. Sampai berimprovisasi tentang Damkar, selama itu logis dan dilindungi oleh aturan, tetap kita perjuangkan karena kita hanya penumpang. Suatu saat, setiap waktu yang kita tidak bisa tahu, kita pasti akan turun dari kapal yang namanya Damkar itu. Nah Bapak selama menjabat sebagai misalnya pejabat administrator gitu ya, menurut Bapak tantangan pekerjaan yang apa ya, mungkin menurut Bapak sulit atau berat tapi ya bisa dilalui. Selain ini tadi ya, membuat rukun kematian badan hukum kan. Kalau saya sebagai administrator, sebenarnya administratornya hanya pengepul dari masing-masing bidang, utamanya kaitannya dengan pelaporan. Ini yang di Damkar ya? Iya, yang di Damkar. Karena administrator kan eselon 3. Betul. Iya, eselon 3 yang dulu camat kan, karena kepala OPD beda dengan ini kan gitu. Ini hanya pengepul sebenarnya. Kalau kita punya kasubag perencanaan, kita punya kasubag umum, kita punya kabid yang mumpuni, pasti tidak ada kendala. Yang pertama itu. Yang menjadi kendala saat ini ya kadang-kadang SDM-nya yang kurang mendukung. Sekarang begini, kalau misalkan saya mampu, masa aku ya kerja ini kan tidak mungkin. Paling tidak saya harus treatment di kabid atau di kasubag perencanaan yang pertama itu. Yang kedua mungkin sistem. Sekarang sistem kan nggak ada yang manual. Semuanya pakai aplikasi, kendalanya ada jaringan. Kebetulan ada PLT Kepala Kominfo yang punya jaringan. Jadi yang kita ributkan pada saat kita merencanakan, mengeksekusi, mempertanggungjawabkan itu ya di sistemnya. Yang kadang kita harus kerja malam, tengah malam gitu, sistem baru lancar, trafficnya data baru lancar.
Apalagi namanya SIPD dari pusat itu kalau tidak malam kita nggak bisa kalau traffic tertentu. Iya, karena kan udah istilahnya ada aplikasi ya Pak ya. Betul, itu kan dikendalikan oleh Kemendagri kan gitu. Jadi kita ya kesulitannya hanya itu sebenarnya. Mungkin ya ada yang masalah disiplin pegawai itu kan wajar lah. Itu kalau di Damkar. Mungkin saya boleh tahu kalau yang di kelurahan yang apa yang Bapak ketika menjadi lurah kan mungkin dulu itu tantangannya. Kalau kelurahan sih hanya kegiatan kemasyarakatan, sebenarnya nggak ada tantangan yang signifikan ya. Paling apa sih Pak Lurah itu ya nenek warganya padu kan gitu menyelesaikan. Kalau tidak bisa diomongi ya silakan mengambil jalur hukum, itu aja. Masalah pertanahan ya fine-fine saja kan gitu. Oke, nah Bapak mungkin saat menjadi Pak Lurah atau menjadi sekretaris saat di Damkar ini, mungkin ini nggak kayak ada inovasi-inovasi apa yang Bapak istilahnya usulkan Kemarin, iya, jadi saya sudah mengikuti diklat TKA kan, administrator saya itu kan Damkar itu kegiatan sebenarnya itu kegiatan kabit, tapi kalau kita ngangkat inovasi yang di kesekretariatan itu oposisi kan nggak ada gitu. Jadi saya melangkah ke urat nadinya Damkar. Kalau Damkar itu kan inti pekerjaannya sebenarnya pencegahan, bukan penindakannya loh ya. Jadi kita itu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Piye supaya tidak terjadi kebakaran, pencegahannya bagaimana gitu. Kalau sudah terjadi kebakaran apa yang perlu dilakukan? Itu kita digitalisasi. Jadi kita membuat semacam video yang judulnya diseminasi informasi pencegahan kebakaran. Jadi kita upload di medsos kita, karena kita punya medsos kan gitu. Damkar punya kanal YouTube juga, punya blog juga kan gitu. Jadi itu kita sebar ke situ. Masyarakat sekarang ini kan kalau diberi materi dalam bentuk slide kan mungkin pada saat sosialisasi kan ya paling bosen lah. Tapi kalau diberi dalam bentuk video pendek gitu beserta prakteknya, apa yang harus dilakukan, sertai tulisan, sertai musik, mungkin akan lebih mudah nyantol. Apalagi zaman sekarang gadget itu bukan sesuatu hal yang mahal kan gitu. Semua masyarakat sampai anak kecil pun sudah membawa gadget gitu. Jadi bisa mengakses. Tinggal kita mensosialisasikan lewat relawan Damkar kita yang ada di desa supaya mensosialisasikan ke masyarakat kilo diloan kan gitu. Kalau terjadi kebakaran jangan panik, justru panik itu yang akan menimbulkan korban kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau itu kecil silahkan ditangani dengan instruksi-instruksi yang sudah kita berikan. Tapi kalau besar silahkan hubungi Damkar. Gitu. Dan cantumkan kontak call centernya dan lain sebagainya gitu. Ada berapa pos kita upload semua. Itu di Damkar ya. Iya, layanan apa yang dilakukan mungkin gitu. Kan kelurahan juga terkait pelayanan ya kepada masyarakat. Nah, mungkin ada inovasi-inovasi yang pernah Bapak usulkan saat menjabat di sana. Kalau lurah itu kan tidak seperti desa tuh, Pak. Kalau lurah itu inovasinya biasanya ikut kecamatan. Iya, masalah kependudukan pun kita kan tidak diberi kewenangan penuh. Jadi terbatas ya Pak? Terbatas. Kalaupun ada yang ngurus, sekarang apalagi di Nganjuk itu ada layanan Smart City yang bisa ngurus surat keterangan apapun lewat situ. Tinggal dimasukkan datanya, cetak tinggal ngambil gitu. Ada studio, dulu pelayanan studio itu juga seperti itu. Jadi mengurangi, apalagi pada saat itu COVID, mengurangi pertemuan, intensitas ketemu gitu. Nah, Bapak mungkin terkait perubahan ya, mungkin diberikan ke saya situasi yang pernah Bapak hadapi terkait perubahan yang paling berdampak pada kinerja unit yang Bapak pimpin seperti apa? Pernah nggak perubahan di sini, mungkin perubahan kayak peraturan, terus SOP juga, cara kerja gitu. Yang di Damkar atau yang di kelurahan? Damkar. Yang di Damkar dulu boleh. Yang di Damkar ya, tapi ya ada kendalanya karena mungkin ya jenenge manusia Mbak pimpinan kadang kalau saya selama ini yang diberikan tugas menyusun SOP justru bukan kabit tapi saya, ketika saya berhasil menyusun SOP tapi kan ada tanda kutip orang-orang nggak senang kan, semua ada SOP-nya. Penindakan kebakaran ada SOP, terus penyelamatan misalkan evakuasi ular ada SOP, tawon ada SOP, non
non darurat ada SOP seperti mungkin Nyon Sewu, Cilik, Kacuke, kecepit selerekan gitu kan. Itu kan sekarang damkar semua gitu. Bahkan kunci Mengatasi masuk ini, lubang. apa permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini lagi in memang damkar. Iya. Kadang-kadang kita sudah menyusun SOP, tapi ya ada pihak-pihak tertentu lah yang Nah itu apa Pak? Gimana? Pihak-pihak tertentu maksudnya seperti apa? ya dari internal sendiri mungkin kan ada rasa yang wah merasa tersaingi dan lain sebagainya kan gitu. Kalau saya itu fan-fan saja, kalau Kabid mampu silakan Kabid, tapi Kadis perintahnya ke kita. Kadang-kadang Kadis sendiri juga tidak mendukung walaupun memerintah. Oke, itu tadi ya apa namanya terkait mungkin perubahan gitu Iya. ya kan. Nah, Bapak di sini juga sebagai pimpinan, gimana caranya mendorong inovasi dan keberhasilan atau maupun istilahnya apa ya supaya staf ini biar kerjanya nggak stuck aja, jadi kayak meningkat. Itu kan inovasi-inovasi. Misalkan membuat aplikasi contohnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau bisa saya didaftar sama kelurahan. Kalau di Damkar aja Mbak yang nyata, kelurahan kan ikut kecamatan bisa. Kalau di Damkar selama ini yang saya lakukan, saya melakukan inovasi bahwa kembali lagi tadi penumpang damkar itu adalah teman-teman organik yang notabene status mereka kebanyakan itu adalah P3K, THL dan outsourcing. Betul. Tapi jangan malu dengan status itu. Betul. Mereka harus mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin orang sekarang yang banyak menjadi masalah kan ngomong di depan umum kan nggak bisa. Mereka itu setiap hari Jumat saya kumpulkan di Mako, markas komando. Setiap dandru kita beri lembar penilaian anak buah sampean yang kurang bisa memberikan sosialisasi apa, treatment di situ. Dilatih ngomong di depan teman-temannya sendiri, iya kan? Kita berikan materi penyuluhan tentang pencegahan kebakaran. Karena kita sering dari frekuensi permintaan sosialisasi dari anak-anak TK, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA itu volumenya sudah di luar nalar kan gitu. Bahkan dalam 1 tahun kita bisa mencapai 500 kali permintaan lebih. Gitu. Nah, itu kan nggak mungkin mengandalkan pejabat struktural yang seperti kita ini untuk ke lapangan setiap hari. Mereka harus mampu. Mereka ini stafnya Bapak ya? Iya, orang-orang yang organik yang di lapangan. Jadi mereka harus mampu ngomong, harus mampu mempraktekkan alat-alat yang dipunyai damkar. Saya mensosialisasikan. Dan mungkin sosialisasi di TK bukan. Kalau TK PAUD itu hanya having fun saja. Tapi kami mewajibkan ketika ada permintaan sosialisasi, 1 orang siswa, 1 orang anak didik harus didampingi 1 orang dewasa, bukan orang tua. Jadi tujuan kita mensosialisasi itu masuk ke sasaran. Itu inovasi yang selama ini kita lakukan. Karena tugas utama damkar itu di bidang pencegahan. Kalau penindakan itu bonus sebenarnya. Karena pencegahan nggak berhasil, terjadi kebakaran, kita harus menindakkan dulu. Staffnya berapa? Bapak kalau boleh tahu jumlahnya ada berapa? 81 yang ASN 12, sisa yang P3K itu hanya 21, sisanya THL dan outsourcing. Nah, kemudian inovasi selain itu tadi Pak, istilahnya kan Bapak menuntut mereka untuk bisa memberikan sosialisasi terkait penggunaan alat-alat apa-apa gitu kan. Mungkin inovasi-inovasi yang pernah diusulkan dari staf Bapak itu apa? Setiap tiket mereka saya minta untuk live di medsos TikTok. Jadi membuka piket itu ini apa kan kita terbagi dari 5 pos Mbak. Okay. Nah, pos Mako ada setiap satu pos itu membawa 4 kecamatan. Sudah kita bangun dan setiap malam itu 1 regu piket selama 24 jam dari setengah 8 pagi ke setengah 8 pagi hari berikutnya. Satu pos itu terdiri dari 3 regu. Jadi satu hari masuk, 2 hari libur. Jadi setiap malam selesai apel malam jam 9, saya wajibkan mereka untuk live di media sosial khususnya TikTok menyampaikan edukasi dan menjawab pertanyaan dari warga. Memang seru, artinya hal-hal di luar nalar pun ditanyakan, misalkan bisa nggak Pak memadamkan api asmara, tapi itu kan jadi interaktif gitu. Maksudnya kan tersampaikan.
adakah kendala-kendala tugas-tugas yang dilakukan oleh staf Bapak mungkin di lapangan gitu? Kalau kendala sih banyak, utamanya ketika kita terjadi penindakan. Apa? Penindakan. Oh, penindakan. Ketika terjadi kebakaran di wilayah desa, mungkin kebakaran lahan atau kebakaran rumah, kebakaran kandang. Kalau di desa kan banyak kebakaran kandang, kebakaran pabrik. Lanjut sekarang pabrik juga mulai banyak. Cuman yang sering jadi kendala itu portal. Jadi portal atau gapuro. Dengan adanya dana desa yang besar, desa itu kan berlomba-lomba untuk membangun gapuro yang megah. Kadang-kadang tidak disesuaikan dengan mobil damkar, jadi kita nggak bisa masuk. Akhirnya kita harus memutar, mencari jalan alternatif. Itu kan yang pertama, sehingga respon time kita 15 menit tidak akan tercapai. Karena kita punya respon time 15 menit dari mulai kita menerima laporan sampai dengan memadamkan api, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kebakaran itu justru menjadi tontonan masyarakat. Padahal itu musibah dan itu berbahaya kalau misalkan di dalamnya ada bahan-bahan yang mudah meledak. Sehingga kita ketika datang itu harus menyingkirkan masyarakat dulu. Harusnya pihak desa, nah selama ini memang kita sudah mulai edukasi. Kalau ada kebakaran silakan dari unsur Linmas, dari Babinsa, justru mengamankan lokasi dulu, sehingga kita biar bisa masuk. Dan kita sudah ada rekar yang bisa memberikan informasi ketika terjadi kebakaran di wilayah desanya, kira-kira jalur sing aman yang mana. Itu kita sudah komunikasi. Oke. Berarti sebelum Bapak memimpin di damkar ini, istilahnya di damkar ini, apakah istilahnya tadi stafnya Bapak ini diminta untuk kayak live TikTok? Belum ada. Oh, belum ada ya? Berarti belum ada. Ini baru waktu ketika Bapak itu usulan dari stafnya Bapak? Ya, kita ngobrol. Jadi kita sering kalau Jumat kita kan pasti kumpul di Mako habis 6, kita sarapan bareng, ngobrol-ngobrol. Kira-kira kendalanya apa sih di lapangan, kebutuhannya apa, baik yang teranggarkan mau nggak teranggarkan, kita juga mencarikan solusi ya. Terus yang dimau mereka itu apa, bagaimana gitu, kendalanya apa, terus usulan sampean inovasinya apa, Ditampung ya, kita tampung. Selama itu logis ya kita laksanakan. Nanti sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, kalau di kelurahan Pak ada nggak stafnya istilahnya berinovasi, memberikan inovasi gitu? Kalau inovasi di kelurahan sih sebenarnya sangat sedikit ya, misalkan pelayanan kependudukan atau mungkin apapun yang kaitannya dengan lansia. Itu sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Jadi saya perintahkan untuk jemput bola. Oke, Jika kita mendengar ada yang membutuhkan, tidak perlu tunggu mereka datang, kita yang datang. Kita tanya kendalanya apa. Kadang-kadang orang mau berubah dan lain sebagainya, kita juga sediakan. Nggak tahu lah nanti dari mana. Penting kita sediakan ada mobil yang misalkan bawa mereka ke rumah sakit. Kita harus peka terhadap lingkungan. Mungkin kita melibatkan Pak RT, Pak RW atau tokoh masyarakat yang mampu untuk membantu. Jadi kita hanya menstimulus saja sebenarnya. Berarti memberitahu istilahnya apa, komunikasi dengan tim, saya sebut tim ya, staf tim ini seperti apa Pak terkait perubahan itu tadi, mungkin tadi ada pelayanan kependudukan kalau di kelurahan, terus tadi kan Bapak ini ya ada usulan live TikTok kayak gitu atau live media sosial, kemudian memberikan pelatihan gitu kan, edukasi komunikasi untuk bisa timnya Bapak ini paham, oh ini loh ada perubahan seperti ini maupun ke masyarakat. Seperti apa? Ya itu melalui komunikasi. Jadi kadang-kadang kita kalau insidentil ada isu yang berkembang di masyarakat, kita kumpulkan, kita panggil semua ke Mako. Isu yang istilahnya up to date gitu ya. Kita menangkap dari berita-berita yang ada. Itu perlu kita tindak lanjuti atau enggak? Kalau kita perlu tindak lanjuti berarti kita harus kumpul sebelum hari Jumat. Kita sampaikan solusinya bagaimana, penake piye untuk mengatasi permasalahan ini kan gitu. Jadi teman-teman juga ya apa ya Mbak, koyok itu Mbak. Kita itu kayak sedikit semi militer gitu. Berbeda dengan PNS yang lain gitu. Artinya ketika komando bilang kumpul, walaupun mereka pada posisi off, kumpul. Seperti itu. Ya, semi militer ya Pak. Disiplinnya lah kan sama dengan Pol PP juga. Kalau pegawai biasa kan susah ngumpulnya.
saya sendiri ngalami jadi camat lumpuhno anak buah angel gitu. Nah Pak, mungkin terkait isu permasalahan, saya diberikan satu saja isu permasalahan yang apa ya istilahnya berdampak ataupun krusial yang pernah terjadi, mungkin bisa di kelurahan atau di damkar. Kira-kira apa Pak? Damkar dulu ada isu bahwa damkar itu bayar. Oke, layanan yang diberikan bayar. Padahal kita 0 rupiah. Dan 0 rupiah itu langsung kita kumpulkan teman-teman, kita tanya isu ini berasal dari wilayah mana gitu. Dan apakah benar teman-teman menerima? Ternyata kenyataannya tidak. Tapi kalau hanya sekedar diberi rokok, diberi makan, diberi air minum itu kan kewajaran karena mereka sudah berjibaku untuk memadamkan api, menyelamatkan jiwa, harta benda gitu. Bahkan tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Saya pikir itu hal yang manusiawi. Mereka gajinya berapa sih Mbak? Iya. Hanya berapa untuk P3K sama OS sama kadang-kadang saya itu juga terenyuh kalau mereka itu kemarin bingung saya ada yang sampai matanya disembur ular. Kenapa matanya disembur ular okay. Kobra ya. Karena mungkin kelalaian pada saat mau nangkap kacamatanya morot, goglesnya morot, jadi disembur. Itu kan juga tidak ada perlindungan dari pemerintah, hanya BPJS saja. Padahal itu situasi darurat dan lain sebagainya. Kita harus sebagai pimpinan kita harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan anak buah kita. Seperti itu. Bahkan ada yang mungkin pada saat masuk pemadaman kayunya ceblok, walaupun sudah pakai helm. Kita konfirmasi ternyata nggak ada, hanya isu-isu masyarakat yang mungkin tidak suka dengan damkar pada saat itu atau mungkin ada masalah dengan damkar pada saat itu, seperti itu. Bapak juga sebagai pimpinan kan istilahnya tadi ya juga memiliki target-target ya yang dikhususkan juga pasti pada stafnya ini Bapak. Nah, dukungan seperti apa sih yang sudah Bapak berikan kepada mereka sehingga mereka istilahnya bisa mencapai target yang sudah Bapak berikan? Diberikan target atau diberikan reward atau apa gitu? Kalau saya mendukung mereka mencapai target. Sebenarnya mereka itu enak dan terdidik ketika kemauan mereka sepanjang itu tidak melanggar aturan, sepanjang itu tidak bertentangan, kita turuti. Seperti misalnya hal kecil saja, mereka ketika tukar jaga dengan temannya karena ada keperluan keluarga atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tinggalkan di rumah, itu setujui aja mereka udah senang gitu loh. Jadi kita tidak perlu kaku-kakuan kalau waktunya piket kan gitu, enggak. Jaga pun kita yang penting standby, respon time 15 menit terjadi kebakaran kita terpenuhi, ya sudah, itu aja sebenarnya. Jadi mereka itu tidak mulu-mulu. Tapi yang permasalahan pada saat ini karena jumlah pegawai kita yang THL yang non database itu masih 9 orang, itu yang menjadi kendala, itu yang masih saya pikirkan sampai saat ini. Ini kan besok ada kesempatan untuk ujian masuk database hanya untuk 2 orang, sehingga ketika nanti 9 orang ini tidak bisa masuk semua karena ada pendaftar dari luar. Ini kerja karunan yang harus kita pikirkan itu sebenarnya. Jadi kita punya semboyan 3K sebenarnya kalau di damkar. Jadi ada kesehatan, keselamatan, dan keluargaan, itu yang harus kita utamakan. Karena ketika kita melakukan penindakan, mobil keluar dari garasi, bunyi sirine, itu nyawa taruhannya. Karena kendaraan prioritas. Awak dulu oleh banter, tapi tanpa menghiraukan keselamatan kita. Seringkali kita nabrak orang, kita disalahkan ngijoli. Padahal untuk undang-undang lalu lintas kita itu dibenarkan ketika ada yang menghalang gitu. Tapi ya kadang-kadang sistem tidak mendukung kita. Nanti salah satu isu layanan yang ada di damkar tadi ya, mungkin masyarakat awam itu mengira bahwa damkar ini loh memberikan layanan bayar. Iya. Itu kita sosialisasikan terus lewat medsos, lewat sosialisasi itu kita sosialisasikan. Bapak
Bapak juga di sini sebagai sekretaris, gimana caranya untuk bisa mengetahui kepentingan atau istilahnya kemauan antar bidang-bidang mungkin ya, ada bidang ya? Oh, ada. Ya, nah itu kan tugas sekretaris juga salah satunya itu. Seperti apa Pak? Kita ini ada rapat internal rutin tiap hari Senin dan hari Jumat itu. Kalau Jumat bersama seluruh personil damkar. Kalau Senin itu habis apel hanya pejabat struktural dan staf sekretariat. Itu kan karena damkar Nganjuk itu tipe C, terdiri dari sekretariat dan 2 bidang. Yang kebetulan bidang pencegahan ini kosong, yang satunya isi 1 tahun lagi pensiun. Kita dalam rapat selalu kita evaluasi. Jadi kegiatan seminggu ini apa sih yang perlu dievaluasi, yang pertama itu. Terus sambil berjalan kita mungkin alat-alat yang kita butuhkan apa untuk mendukung kegiatan operasi teman-teman itu, apapun yang dibutuhkan itu, misalkan butuh ransum, butuh peralatan, ada alat yang rusak, itu senantiasa kita inventarisir. Jadi ketika nanti ada PAK atau mungkin ada pengajuan awal tahun, pengajuan anggaran, kita sudah siap, tidak perlu lagi dadak-dadak gitu kan. Itu dukungan kita seperti itu. Jadi sambil berjalan kita juga mempromosikan kegiatan yang kurang tahun ini apa, ke depan harus kita laksanakan. Kalau bisa di PAK, kalau nggak bisa berarti usulan tahun depannya. Oke. Nah Pak, Bapak sebagai pimpinan juga pernah nggak memberikan tugas yang menantang? Tugas menantang ini dimaksud tugas yang istilahnya di luar kemampuan, tugas yang selain staf Bapak bisa gitu. Jadi kayak misalkan tadi ya kan setiap harinya menjelaskan terkait peralatan di damkar ini. Mungkin tugas-tugas yang lebih menantang daripada itu yang belum pernah dikerjakan oleh stafnya Bapak kira-kira. Ini yang Untuk meningkatkan pengetahuannya mereka gitu. Atau mungkin di kelurahan pernah nggak seperti itu Pak, memberikan tugas-tugas di luar pekerjaan yang biasa staf Bapak kerjakan? Kalau di kelurahan nggak pernah ya. Kalau di damkar itu senantiasa itu memperbarui knowledge. Karena damkar ini kan dinas yang baru, ditambah unsur penyelamatan. Di sini ada BPBD juga yang bergerak di bidang penyelamatan bencana juga. Jadi kita itu sering eksplor. Jadi kegiatan apa sih yang damkar belum bisa, itu misalnya tali temali, perahu, penyelamatan di air, itu kita sering latihan sendiri gitu. Jadi kayak sapi masuk sumur kan di kampung banyak kan gitu. Penyelamatannya gimana, kita eksplor sendiri. Nah, ketika terjadi kejadian yang sebenarnya, kita bisa koordinasi dengan BPBD. Jadi nyolong ilmu Pak. Kadang-kadang nyolong ilmunya dari BPBD karena BPBD kan speknya memang untuk itu. Bapak tadi kan ini ya meningkatkan knowledge pengetahuan mereka. Seperti apa Pak caranya untuk meningkatkan knowledge pengetahuan kemampuan dari staf Bapak? Saya sering ya nyun sewu karena kita jaringan di Indonesia ini luas. Damkar ini kalau satu Indonesia ini keluarga semua. Apalagi yang duduk di jabatan struktural mungkin nyun sewu dari alumni STPDN gitu, jadi komunikasi mudah. Sepanjang ada yang bersertifikat instruktur atau inspektur, itu bisa kita datangkan untuk memberikan pelatihan. Jadi kita datangkan, kita minta bantuan narasumber untuk melatih teman-teman ini. Itu yang paling murah, itu yang paling murah. Kalau yang berbayar ya kita memberangkatkan ke diklat-diklat teknis maupun diklat fungsional yang ada di pusat kan gitu. Baik. Diikutkan pelatihan. Ya, pelatihan. Nah, setelah itu apa Pak? Tindak lanjutnya dari Bapak sebagai pimpinan mereka ya. Oke, aku pengen ngetes stafku ini apakah istilahnya sudah paham nggak? Istilahnya menguji kepemahamannya stafnya Bapak. Nah, seperti apa? Ya, itu tadi. Jadi tiap Jumat kita kan berkumpul. Jadi kan Jumat kan dia banyak Pak, Jumatnya kan panjang. Jadi selain kegiatan yang rutin kita lakukan, kita menyaring aspirasi kebutuhannya apa ya, teman-teman yang sudah diklat ini presentasi di depan, mempraktekkan. Iya harus. Cara untuk transfer knowledge-nya seperti itu. Jadi sebelum teman-teman yang dapat giliran berangkat ke Medan sesungguhnya, mereka sudah ada transfer knowledge gitu. Oke, Bapak kan di sini juga bekerja kan, pasti kita bekerja ini ya, ada regulasi khusus istilahnya.
Nah, bagaimana upaya Bapak misalnya untuk melakukan pengawasan, kemudian pembinaan, pengelolaan bisa sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan seperti apa? Ya, kita senantiasa evaluasi. Jadi ada evaluasi yang sifatnya mingguan, bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan kita. Jadi kita senantiasa evaluasi dan kita pun tidak segan-segan malam kita melaksanakan sidak ke pos-pos itu. Jadi kita sidak, kita bagi dari pejabat struktural mulai kadis sampai dengan analis untuk sidak ya. Jadi termasuk kehidupan posko atau pos bantu damkar itu ya harus kita perhatikan. Pak, terkait memberikan pelayanan gitu ya, mungkin kan juga Bapak memberikan pelayanannya kan juga ke masyarakat gitu ya. Nah ini pernah nggak bekerja sama dengan mungkin pihak-pihak terkait pemberian pelayanan pada di dinas damkar ini? Maksudnya pelayanan gimana, Mbak? Pelayanan kan ya mungkin Bapak kan tadi kayak misal sosialisasi mungkin menggandeng pihak-pihak dinas-dinas terkait atau pihak-pihak eksternal mungkin kerjasama dengan eksternal. Enggak, kalau justru kita sebenarnya kita punya program sendiri untuk pelaksanaan sosialisasi, tapi wes gak nututin Mbak waktunya. Kita justru menerima permintaan dari luar, baik dari sekolah, dari perusahaan untuk melaksanakan inspeksi proteksi kebakaran. Dan itu salah satu syarat untuk mereka mendapatkan sertifikat layak fungsi untuk perusahaan. Justru kalau instansi ada kegiatan di desa, mungkin di kecamatan yang diundang itu pasti kalau ada kita ada BPBD, ya, seperti itu. Jadi kita saling berdampingan. Kalau konflik Pak, kira-kira ada nggak kayak konflik yang rawan atau rentang terjadi konflik di suatu unit kerja kan pasti ada ya Pak? Meskipun itu besar kecil atau mungkin di kelurahan sebelumnya? Enggak, di damkarnya ada. Sebenarnya dengan BPBD itu kita berkonflik karena sama-sama penyelamatan. Ya. Cuman kita ya koordinasi yang bagus lah. Apa itu terkait maksudnya apa konfliknya? Karena damkar yang sebenarnya kalau damkar itu diberi dana besar habis BPBD itu. Oke. Nah, kita udah punya perahu, kita punya scuba, kita punya breathing aparatus, kita punya, mereka nggak punya damkar, tapi kita punya yang mereka miliki gitu. Tapi kita nggak lakukan itu. Jadi yang kita sudah punya, BPBD punya, kita nggak punya, kita nggak belanja itu, kita nggak mengadakan itu, supaya ketika terjadi kejadian itu kita bisa bersama-sama nangani. Gitu. Misalnya pohon tumbang, kita kan nggak punya gaji yang besar, tapi BPBD punya, kita tetap datang mendampingi mereka. Iya, jadi tidak saling mematikan, tidak saling. Kalau dulu mungkin ya, karena pimpinannya sekarang enak diajak koordinasi, kita koordinasi kan gitu. Jadi bisa diomong. Jadi kalau ada kejadian, ada grup tangguh bencana itu orang damkar masuk, BPBD masuk, di damkar pun BPBD juga masuk. Oh, berarti kayak juga melihat kayak institusinya, damkar sampai ini, BPBD sampai ini, gitu ya Pak ya. Untuk mengatasi ego sektoral. Tapi itu pernah kejadian Pak sampai besar? Pernah kejadian. Ini sering kejadian dulu itu ketika pohon tumbang, damkar ya. BPBD nggak mau. Ketika ada orang tenggelam, BPBD damkar nggak mau kan gitu. Seperti itu. Ada orang gigit ular, BPBD. Oke, mungkin Bapak pernah nggak sebagai pimpinan melihat staf Bapak atau mungkin stakeholder Bapak itu yang istilahnya melanggar aturan? Tadi saya bilang kan juga kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pastinya ya kan. Pernah nggak istilahnya ada yang melanggar aturan yang sudah dibuat selama ini gitu? Ya ada sih, tapi ya kecil lah. Mungkin melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan damkar itu kan ya, tapi hanya sebagian oknum saja, tidak semuanya, hanya oknum, bukan sebagian oknum. Apa itu maksudnya, boleh dikasih contoh? Misalkan pada saat sosialisasi gitu, perusahaan itu kan membutuhkan sertifikat. Perusahaan, oke. Nah, tapi itu kan ya dirupiahkan sendirilah oleh mereka. Itu kan juga hal yang tidak betul sebetulnya kan, seperti itu. Jadi mereka bermain sendirilah, istilahnya seperti itu, tanpa sepengetahuan pimpinan dan lain sebagainya, dan mungkin itu tidak dibenarkan gitu. Terus gimana? Ya kita tegur. Akhirnya untuk sertifikasi itu atau pemberian piagam penghargaan ya harus dipegang satu orang yang bisa dipercaya gitu. Nah,
kalau dari anggota atau tim Bapak sendiri ada nggak kira-kira kayak melanggar aturan-aturan gitu? Kalau dari tim saya sebenarnya nggak ada sih. Kalau yang di kelurahan ini tadi ya Pak ya, mungkin ada pihak-pihak terkait yang tadi loh, Ya, yang buat hukum kematian terus apa istilahnya uangnya itu Digunakan kurang secara lebih digunakan pribadi, secara ada. pribadi. Nah itu waktu itu jadi Pak Lurah ya Pak ya. Waktu Ya. itu apa yang Bapak lakukan pada staf ini? Selain itu tadi ya menjadikan badan hukum, gimana orangnya diapa? Ya saya treatment ini, ya saya omongi dari hati ke hati lah. Kalau memang benar dipakai, segera dikembalikan. Yang bisa saya bantu apa? Misalkan mau pinjam ke bank untuk mengembalikan uang itu, syarat-syarat yang bisa saya permudah, gitu kan. Karena kalau sampai ini tidak bisa dikembalikan atau mungkin agak sulit gitu, musuhnya kan yo warga gitu. Apalagi posisi sampean pegawai kelurahan kan yo malu kan. Jadi kalau misalkan sampean mau kompensasi ke bank nggak punya uang atau apapun yang bisa kita bantu di kelurahan ya, jadi tidak melulu kita menyalahkan orang pakai karena butuh mungkin ya, seperti pada saat itu ya, kita pendekatan manusiawi aja. Hanya berupa teguran ya Pak istilahnya itu Ya nggak sekali teguran. nggak maksudnya mungkin atau apa diberikan apa punishment yang berat kayak gitu. Kalau punishment sih enggak, selama permasalahan ini bisa teratasi, ya mungkin mereka dapat sanksi sosial sendirilah dari masyarakat. Karena kan mereka warga jadi tahu bahwa yang pakai itu ini kan, itu aja sudah berat menurut saya kan gitu. Kalau ini Pak yang didamkar ada nggak kira-kira yang melanggar aturan gitu Pak? Enggak ada. Jadi aman. Enggak ada. Nah untuk memastikan anggota tim yang Bapak pimpin istilahnya mereka bisa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai seorang pimpinan gitu ya Pak, apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya selama ini ya itu tadi kita selalu mengevaluasi. Evaluasi dari tiap minggu, tiap Jumat, tiap hari Senin itu kita evaluasi baik dari segi personil maupun segi sekretariat, selalu kita ini. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak tadi? Cukup ya. Kita lanjut ke self assessment ya. Tadi kan Bapak diminta memilih 3 bidang ya. Yeah. Oke, pemerintahan, yang menguasai dan menyukai. Oke. Ya, mungkin ini ya terkait juga dari pendidikan Bapak betul. Iya, dan saya selama menjadi pegawai ya bisa dikatakan 80% di lapangan sih. Nggak pernah di kantor, ya baru ini di kantor. Kesekretariatan ya terkait bidang tugas saat ini ya. Iya. Kemudian manajemen bencana ya juga terkait. Sebenarnya terkait semua. Jadi Bapak Tony, matur nuwun Bapak atas Terima kasih. kesempatannya. Ini sudah selesai dari